Bapak yang satu belum? Nanti sebentar ya. kedua. Oke. Aku nggak kelihatan ya. Aku nggak kelihatan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar radio Kayubura di mana saja Anda berada. Ya, biasa di pagi hari ini ya sudah saya informasikan kemarin, kalaupun saat ini kita di dangdut ya, tapi ada beberapa durasi yang akan kami pakai ya untuk talk show bersama dengan kejaksaan ya. Dalam hal ini untuk Anda semua pendengar Radio Kayubura ya, semoga aja dengan informasi-informasi dan juga dengan beberapa komitmen dari beliau ya bisa menambah wawasan kita dan juga bisa menambah pengetahuan kita ya betapa pentingnya hukum yang ada di Indonesia ini. Ya, selamat pagi Pak. Sebagai narasumber kita di pagi hari ini Bapak Irwanto, dengan hormat saya sebutkan namanya. Ya, Bapak Irwanto SH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Perigi Mautong. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, dan juga Bapak Gede Hari Yoga Sastrawan SH, dengan hormat saya sebut namanya ya sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Perigi Mautong. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Hari Ya, sehat-sehat, segar semua yang saya punya narasumber. Iya, untuk hasil pendengar Radio Kayubura, kita saat ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Perigi Mautong dalam hal ini membahas tentang ya Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga dengan ya RJ ataupun ya surat justice ya. Oke. Ya, untuk perlindungan anak ini ya Pak, ya kita ketahui bersama bahwa untuk Undang-Undang Perlindungan Anak ini ya sudah diterapkan ya khususnya di perlindungan anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Iya. Oke, ya begini Pak, untuk Undang Perlindungan Anak ini apakah sudah ada ya terjadi di Perigi Mautong ini khususnya ya Pak untuk perlindungan anak ini, adakah yang terjadi di Perigi Mautong ini di mana Undang-Undang Perlindungan Anak ini disalahgunakan gitu ya Pak? baik. Sedikit saya jelaskan Bu ya. Nah, terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana yang kita ketahui mungkin untuk para pendengar radio mungkin masih awam terkait Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Di mana undang-undang ini itu berdasarkan bagaimana mengupayakan kepentingan terbaik untuk anak khususnya itu. Dalam hal ini kami menerangkan sedikit definisi terkait anak itu sendiri, karena masih banyak yang belum memahami betul sebenarnya anak itu siapa sih. Nah itu maksudnya kita tidak terlalu jauh membicarakan undang-undang ini secara global, tapi kita cukup membaca sampulnya saja untuk mempermudah masyarakat terkait memahami suatu undang-undang perlindungan anak itu sendiri yang kita persesuaikan dengan tindak lanjut ataupun apa yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Perigi Mautong ini. Nah, terkait anak Ibu, definisi anak ini di mana sesuai dengan undang-undang dalam sistem peradilan 11 tahun 2017 itu anak itu adalah seseorang yang masih berumur di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Itu perlu kita garis bawahi bersama bahwa anak merupakan seseorang yang berumur masih di bawah 18 tahun. Nah, itu kenapa ada kata umur di sana, kata angka 18, karena menyangkut hukum formilnya Bu, menyangkut sistem peradilannya. Karena peradilan anak ini khusus dia Bu. Tidak seperti peradilan pada orang dewasa lah itu ya, kayak gitu. Nah, dalam hal ini anak itu pun dibagi Bu, artinya ada sistem, ada pembagiannya. Ada yang sebagai dinamakan anak pelaku, anak korban, anak saksi. Nah, di mana ketiga ini merupakan satu kesatuan yang dinamakan ABK itu, anak yang berhadapan dengan hukum. Itu dari segi kacamata hukum itu. Iya. Nah, itu. Oke. Ini yang mengenai saksi ini umur di bawah 8 tahun. Sama itu. Sama bagaimana? Sama. Apakah
mereka maksudnya kesaksian dari mereka ini bisa diambil begitu ya Pak? Untuk kesaksian tetap kita lakukan kalau di dalam persidangan, persidangan tetap kita lakukan penyumpahan. Cuman keterangan saksi anak ini tidak serta merta seluruhnya bisa kita jadikan suatu bahan acuan. Iya. Tetap kita berpacu pada alat bukti selain saksi anak tersebut. Cuman hal ini Bu, Iya. sedikit saya jelaskan terkait anak korban dan anak pelaku ini, jika saya persesuaikan dengan kejadian di khususnya di daerah Parigi ini Bu, sangat bagi saya sih sangat memprihatinkan ini. Betul sekali. Iya. Bagaimana tindak, karena sepanjang kasus yang pernah kami tangani di kejaksaan ini, anak ini pelakunya bukan cuma orang-orang yang jauh, tapi justru orang-orang terdekat. Terdekat. Iya. Ada itu pamannya, tetangganya, bahkan ayah tirinya. Nah, yang terbaru kami menangani kasus mohon maaf, persetubuhan antar atau pencabulan antar sesama jenis. Iya. Itu perlu kami terangkan karena memang itu yang terjadi. Nah, dengan demikian kami harapkan ke depan, khususnya pada masyarakat ini, tolong perhatikan bagaimana cara memperlakukan seorang anak. Iya. Tidak serta-merta apa yang mereka lakukan itu yang terbaik. Misalnya saya contoh, ada seorang kakek, nah dia mengajak cucunya lah misalnya. Nah, kita tidak tahu kakeknya ini apakah mempunyai maksud baik ketika dia dekat. Nah, jangan sampai kejadian itu terjadi, karena pengalaman kami melihat kasus seperti itu Bu. Nah, ketika tanya di persidangan, orang cucu saya yang dekat sama saya, memang dekat, bagus kok Ibu, kedekatan antara kakek dan cucu. Tapi ada dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi. Nah, meskipun tidak semua mengalaminya. Maka dari itu kami tekankan hargailah hasil yang ada. Iya, begini Pak, ini mengenai undang-undang perlindungan anak selain dari aspek seksual ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ya, bagaimana kalau dengan tindak kekerasan yang terjadi? Ya, apakah ini karena begini ya Pak, saya selalu melihat dari kacamata kita sehari-hari, bahkan dari media sosial, bukan hanya terjadi pada Motor ini, bahkan di luar dari Indonesia ataupun overseas negara lain ya. Masalah perlindungan anak ini terkadang juga bisa merupakan sesuatu yang sangat membingungkan. Bahkan salah satu Hosman yang kita kenal sebagai pengacara yang ternama ya, dia juga kadang mengkritik dengan masalah undang-undang perlindungan anak ini. Saya pernah baca ya. Tapi dalam hal ini begini Pak, untuk perlindungan anak ini biasanya anak yang mereka merasa dilindungi oleh undang-undang, tapi mereka bisa berbuat sewenang-wenang. Ya, semestinya dengan adanya undang perlindungan anak ini ya, bahkan saya pernah berbicara dengan pengacara salah satu yang ada di Motong ini, kami tentang membahas undang perlindungan anak, di mana waktu itu kasus yang terjadi ini terjadi dalam keluarga saya, dan kemudian saya pergi ke kantor polisi dan saya juga berbincang dengan beliau sebagai seorang pengacara. Ya, beliau juga bisa mengatakan bahwa undang perlindungan anak ini juga sangat minim, sebab undang-undang perlindungan anak ini hanya ditujukan untuk anak, ya, di mana ada aspek-aspek negatif dari orang dewasa. Hanya orang dewasa yang dituntut tanpa mengenal ataupun tanpa melihat dari timbal balik yang terjadi dari undang-undang perlindungan anak ini. Di mana anak-anak ini itu selamanya yang di bawah umur 18 tahun ini IQ mereka itu seperti anak-anak ya Pak. Ada juga menutup kemungkinan IQ mereka melebihi dari orang dewasa. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini, mereka melakukan hal ini, bahkan mereka berpikir saya melakukan kejahatan, saya melakukan seksual ataupun kekerasan, saya dilindungi oleh undang. Bagaimana pendapat Bapak? Begini, sedikit saya jelaskan dari hal itu. Contoh kecil saja Bu, terkait penahanan. Itu penahanan itu terhadap pelaku dalam saya bicara tentang ini, itu yang berumur di atas 12 tahun. Jadi kalau ada seorang anak yang rentang waktu 5 tahun atau mungkin masih di bawah 12 tahun, itu tidak dikenakan wajib penahanan. Dalam hal ini terkhusus terkait tindak pidana yang diancam dengan pidana di atas 7 tahun. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa anak di rentang umur 5 sampai 13 tahun dalam hal ini, yang di bawah 14 tahun itu masih tidak ketat, tidak tahu apakah itu benar, apakah itu tidak benar, apakah itu baik, apakah ini buruk. Dia hanya bisa melihat dan meniru. Kita tidak bisa paksakan bahwa anak ini sudah melakukan tindak pidana kejahatan yang melebihi. Tapi secara
sosiologis, secara biologis umur mereka itu masih rentan. Jadi kita tidak bisa paksakan terkait apapun perilakunya dia, apakah itu termasuk hal yang sadis ataupun tidak sadis. Kalau memang itu anak di bawah, masih kategori anak yang dalam hal ini terkait penahanan tadi di bawah 14 tahun, kita tidak berhak untuk tidak wajib untuk melakukan penahanan karena hal tersebut mendasari. Nah, itulah saya tekankan Ibu. Di sini sangat-sangat saya tekankan sekali. Baik itu dari pihak dari keluarga kecil, dari sekolah. Nah, tolong didik anak ini sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang mendiskreditkan bahwa anak ini ketika melakukan hal yang di luar nalar manusia dengan sadis misalnya, itu akan bertentangan dengan undang-undang ini sendiri. Nah, inilah tujuan, inilah fungsi keluarga itu sebenarnya. Karena semua ini sangat bersesuaian, semua ini berkesinambungan, ada kaitannya Bu. Tidak bisa kita hanya mendidik beratkan bahwa oh undang-undang ini memihak terhadap anak ini, kalau anak ini tidak dipihak. Bukan seperti itu maksudnya. Undang-undang ini sebagai wadah, sebagai tempat perlindungan bagi anak, bukan sebagai tempat untuk justru mengeksploitasi bahwa anak ini adalah tidak cocok untuk dikatakan anak sekalipun umurnya masih di bawah 18. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya, berarti peran serta dari keluarga, orang tua Sangat sangat wajib, wajib ya. berperan, Jadi, iya. tapi kadang juga kita sekarang sudah berpacu dengan globalisasi ya Iya, Pak ya. iya. Dimana biar anak kecil sudah melakukan, sudah bisa melihat itu yang namanya media sosial. Ya, benar. media sosial. Nah, di ini media sosial ada dua dampak, positif dan negatif ya Pak. Benar. Tidak menutup kemungkinan anak-anak itu bisa membuka situs-situs yang negatif. Iya, benar Ya, sekali. dari hal ini kira-kira bagaimana tindakan orang tua ya Pak? Karena biasa masih bayi anak, kalau Iya, sudah itu diambil simple. HP-nya sudah menangis. Nah, itu. Iya. Gimana kira-kira ini menurut Bapak, coba kasih Nah, solusi dari gini Bu, itu adalah suatu apa ya, kemajuan zaman. Iya. Karena perubahan ini sangat dinamis itu. Kita tidak bisa memaksakan seorang anak yang lahir di zaman sekarang kita terapkan terhadap diri kita sendiri, artinya di diri kita pada masa kecil dulu. Beda, sangat beda Bu. Justru kalau kita berbuat sedemikian, takutnya perkembangan anak itu tidak mengikuti perkembangan apa yang sekarang. Iya, Nah, perkembangan zaman. Nah, terkait apa yang apa namanya psikologi sosial yang berkembang, Ibu seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa anak kecil dikasih HP, ketika diberi HP-nya nangis. Nah, itu kesinambungan antara ada hal lain yang harus mengungkapkan atau apa namanya kemauan atau pola pikir keluarganya untuk bagaimana cara supaya anak ini tidak demikian ketika handphone tersebut, misalnya salah satu contoh, handphone tersebut kita ambil, Iya. entah kita ganti dengan mainan atau kita ganti dengan hal-hal yang mungkin berdampak positif bagi mereka. Nah, itu memang susah Ibu, tapi wajib kita jalani. Iya. Itu Bu. Oke, Nah, terima lebih seperti itu. Iya, terima kasih Pak untuk informasinya ya, sangat menarik sekali pendengar Radio Kayabura, di mana undang-undang perlindungan anak ini begitu besar dampaknya kepada kita semua dan juga cukup berpengaruh untuk kita, khususnya untuk orang tua, bagaimana cara menangani anak-anak kita. Ya, khususnya biasa kan psikolog mereka juga kadang ada yang berbeda dengan anak lain, tentunya seperti perkembangan psikolog mereka itu berbeda-beda untuk anak, dan setiap anak ataupun dari orang tua itu pasti berbeda-beda. Tapi namun ada satu hal yang perlu kita pentingkan ya, bahwa peran orang tua itu sangat berarti, very important untuk kita ya Pak ya. Oke. Saya lanjut ke Bapak ini sebentar lagi. Terima kasih untuk Bapak Imanto, mungkin masih bukan ya Bapak Gede ya. Iya, ini pendengar Radio Kayabura, kita lanjutnya ke sesi berikutnya nanti sebentar lagi ada jeda ya. Karena memang sangat menarik sekali untuk dibahas ini ya Pak. Oke, Bapak Irwanto juga ini mengenai hukum ya Pak, mengenai hukum, di mana juga tadi ada sangkut pautnya juga dengan undang-undang perlindungan anak ya Pak ya. Oke, di mana hal ini bisa dilakukan jika ada tindak kekerasan yang ada di lingkungan kita, baik keluarga maupun anak-anak ya. Mereka melakukan ingin menyelesaikan hal ini, tentunya akan pergi ditangani oleh
apa ya Pak? Restoratif Justice ya. Oke, bagaimana menurut Bapak ini mengenai restoratif justice ini sangat important sekali untuk masyarakat saat ini. Oke, tadi para pemirsa Radio Kaimura, kalau di sistem peradilan anak ada dikenal namanya diversi. Jadi sama itu Bu, artinya dipertemukan antara korban pelaku dengan keluarga, ada pihak-pihak terkait kayak dinas sosial atau pekerja sosial untuk mendamaikan. Tapi kalau untuk restoratif justice ini khusus terkait yang dewasa. Jadi pengertian restoratif justice sendiri adalah keadilan pemulihan kembali ke keadaan semula. Ya. Jadi di situ kebalikan dari retributive justice, artinya pembalasan hukuman. Jadi kita ada paradigma baru merubah itu Bu, dari pembalasan ke penyelesaian perkara di luar dari pengadilan. Ya. Jadi bukan berarti bahwa perkara ini tidak cukup bukti, bukan. Tapi dengan adanya pertimbangan yang esensialnya itu adanya perdamaian. Dan di situ ada ketentuannya, ada beberapa syarat yang harus ditentukan bahwa pertama bahwa perbuatan ini dia baru pertama kali melakukan, kemudian kerugiannya dapat disaksi tidak lebih dari 2.500.000, kemudian ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Ya. Jadi ya. Seperti itu ya. Oke, berarti hal ini hanya bisa diselesaikan di kejaksaan khususnya di restoratif justice tadi ini ya Pak. Oke, jika hal ini sudah terjadi ya kemungkinan besar tidak langsung ke pengadilan ya Pak ya. Tidak. Oke, jadi begini Pak, apakah perbedaan dari kejaksaan ini juga sendiri dengan pengadilan? Begini Bu. Jadi kita ini kan dalam satu criminal justice system ada semacam, jadi di situ ada penyidiknya, ada penuntutnya, ada hakimnya. Iya. Jadi setiap proses perkara itu kalau memang memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan, jadi mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan itu prosesnya itu Bu. Jadi ini kita tidak sampai ke proses pengadilan. Kita sampai di proses penuntutan saja kemudian kita hentikan. Jadi tidak ada lagi penahanan di situ. Pada saat berdamai itu kita selesaikan ini perkara dan para pihak yang terlibat juga yang terkait kita hadirkan supaya tidak ada menuntut nanti di belakang. Misalnya ada perdagangan yang minta ganti rugi material, ganti. Oke. Iya, berarti sangat berpengaruh sekali ataupun sangat important ini mengenai restoratif justice ini ya Pak ya, dimana para pelaku bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus ada hukum menjerat mereka seperti itu ya Pak ya. Ya, dalam hal ini di Parigi Motong ini sudah berapa ini menurut Bapak sudah berapa kasus yang ditangani di kejaksaan ini dalam hal ini bisa menolong masyarakat untuk tidak sampai mereka ke pengadilan untuk terkait dengan hukum. Itu untuk tahun ini ada kita ajukan 2, tapi disetujui itu cuma 1 tahun ini. Itu terkait perkara penganiayaan. Iya, kira-kira Pak unsur apa itu sehingga yang satunya tidak bisa disetujui? Biasanya Bu, kita ekspos, dilakukan ekspos ke Kejati, disetujui. Kalau kita tidak disetujui Kejati tidak lanjut lagi. Tapi kalau disetujui di Kejati kita eksposnya ke Kejaksaan Agung. Jadi ada mekanismenya. Biasanya kalau penganiayaan itu ada pihak lain yang tidak setuju, jadi itu tidak jadi. Atau ada setelah kita telusuri ternyata itu dia menganiaya itu menggunakan barang tajam ataupun sajam seperti itu. Dampaknya itu bisa kita percobaan pembunuhan atau dapat melakukan penganiayaan luka berat. Jadi ancamannya di atas 5 tahun. Dari atas 5 tahun ya Pak. Ya, terima kasih Pak untuk informasinya mengenai bagaimana masyarakat ini juga sangat membantu sekali ya untuk kita, di mana masyarakat yang melakukan hal-hal yang seperti ini bisa kita mengajukan ke
ya kejaksaan dan juga tidak terkait dengan tidak ini ya dengan hukum ya, yang mana hukum yang menjerat sekarang untuk di pengadilan ini juga bisa membawa dampak negatif ya untuk yang sedang melakukan perkara ini. Jadi dengan adanya ini mungkin bisa didamaikan secara positif dari kedua belah pihak seperti ini. Kayak lalu kasus yang mencuat itu kan Ibu Mina itu yang mencuri buah Buah coklat coklat. Iya, sampai diproses meskipun hukumannya lalu kan cuma percobaan, tapi itu dampaknya itu. Jadi harusnya selesai di tingkat penuntutan, di tingkat kejaksaan mungkin selesai, nggak perlu sampai ke proses persidangan. Betul sekali, kasihan juga ya Pak. Padahal hanya mengambil, padahal dia itu kalau tidak salah hanya meminta ya Pak. Ya cuma kumpul-kumpul apa dia dapat ya. Ya seperti itulah manusia Pak. Banyak juga yang hal-hal seperti yang kecil seperti itu jadi dibesar-besarkan. Oke, pendengar Radio KAI Hiburan untuk Anda semua, kita jeda dulu untuk sementara. Kita dengarkan beberapa lagu dulu dan dengar Anda semua ya. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu tetap stay tune di 98,7 Radio Suara KAI Hiburan. Dan setelah dari lagu-lagu dan juga beberapa iklan ini, saya kembali dengan Anda semua.
Iya, 9.7 dengan Radio Kayu Burang untuk Anda. Kita kembali lagi bersama Jaksa Menyapa ya. Oke, sudah ada beberapa informasi tadi dan juga sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari kedua narasumber saya yang ada di studio ini ya. Dan kita ketahui bersama berapa important ataupun pentingnya ya dengan adanya perundangan yang bisa membawa kita ke hal yang lebih positif. Iya Pak, sebelum kita ke ini ke apa ya? Mungkin ada yang bisa memberikan satu tanggapan ke masyarakat. Tadi mau tuh kita buka layanan interaktif ya, mungkin bisa ada yang bisa menelpon, mungkin yang bisa bertanya ya mengenai hukum yang ada ataupun perundang-undangan undang-undang perlindungan anak yang berlaku saat ini. Tidak menutup kemungkinan masyarakat Parigi Motong ya juga ada hal-hal yang mungkin bisa diajukan ataupun bisa ditanyakan ya kepada kedua narasumber kami. Bisa menelpon di 0852 ya 0823 5876 1452. Ya, untuk masyarakat Parigi Motong yang lagi tetap stay tune di 94,7 Radio Suara Kayu Burah yang pastinya mengikuti program Jaksa Menyapa pada pagi hari ini bisa mengikuti ya beberapa komitmen yang sudah kami bahas hari ini dan juga bisa melakukan interaksi ataupun talian telepon ya, bisa bertanya ya, mungkin ada sedikit dari hal-hal yang ada di benak kepala kita ingin bertanya juga dan juga ingin mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi ataupun dalam undang-undang perlindungan anak ini, dan juga dengan yang sudah kita jelaskan tadi mengenai bagaimana ya para terkait narapidana dan bukan narapidana ya, terkait para ini ya tersangka yang bisa kayak menyelesaikan hal ini tanpa terkait ataupun proses sidang. Iya, sebelum sembari menunggu ini ya Pak, saya ke Bapak Irwanto dulu. Dengan hormat saya untuk sebutkan namanya. Iya, mengenai RJ ini ya, bagaimana sebenarnya prosedurnya ini Pak? Terima kasih Ya. para pendengar Radio Kayu Burah. Jadi mekanismenya itu RJ ini dilakukan pada saat penyerahan dari penyerahan penyidik ke kejaksaan. Jadi penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi dalam tenggang waktu itu kita sudah mengupayakan bahwa perkara ini bisa di-RJ-kan. Jadi dengan pasal yang ada, dengan ketentuan-ketentuan syarat yang saya sebutkan tadi, kemudian kita hubungi pihak-pihak keluarga kita yang proaktif. Jadi kita yang proaktif, kita sampaikan ada seperti ini. Kemudian dari situ, oh ternyata mereka mau berdamai. Nah, kemudian disaksikan oleh tokoh masyarakat, kepala desa. Nah, setelah itu kita buatkan, kita sampaikan, kita buatkan dulu pernyataan di desa. Kemudian kita bawa ke kantor kejaksaan. Jadi disitulah kita damaikan mereka, Bu. Nah, jadi prosesnya itu seperti itu, kita damaikan, kita buatkan berita acara semua, apa itu perdamaiannya, kalau ada kerugian ganti materi dia ganti berapa yang diganti, dan itu mereka sepakati bersama. Oke, jadi dalam hal ini RJ itu bisa berhasil atau tidak, itu bagaimana Pak? Nah itu, makanya tergantung kita mediator, kita meyakinkan kepada mereka bahwa kalau sampai ke proses persidangan, ini Bapak sudah dihukum. Kemudian hubungan setelah selesai hukuman itu, hubungan baik itu tidak seperti semula lagi. Jadi kita tujuan dari restoratif itu untuk memulihkan keadaan semula yang keadaan sebelumnya. Oke. Dalam hal ini Pak, kenapa RJ harus ada gitu loh Pak? Karena pertimbangan kalau semua perkara-perkara yang harus di-RJ harus semua sampai ke persidangan, harus semua sampai dihukum, berapa banyak itu tahanan yang betul sekali ya Pak. Biaya negara juga semakin besar. Overhead semua itu lapas sudah. Nanti lama-lama lapasnya sudah nggak buat ya Pak. Iya. Oke. Masih ada lagi tambahan lagi untuk masyarakat Parigi Motong? Jadi itu memang tujuan hukum. Jadi ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Irwanto, dan saya masih membuka untuk layanan interaktif ya. Mungkin ada yang masih menelpon ya di 085358
Ya 0823 ya 58761425. Ya, yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada kita closing saja ini. Mungkin ada sedikit pemberitahuan atau statement dari Bapak Yoga untuk masyarakat Parigi Motong mengenai undang-undang perlindungan anak ini. Baik. Ya, sebelum kita closing ya. Untuk para pendengar setia hiburan saya, khusus masyarakat Parigi, kita upayakan untuk anak kita, yaitu tetap kita mengacu pada kepentingan terbaik untuk anak. Iya. Itu aja. Itu saja ya. Dan tetap selalu mengawasi anak kita dan juga harus memberikan arahan-arahan yang positif pada anak kita, bahwa hal-hal yang ada di media sosial juga itu tidak selamanya baik ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, pendengar Radio Kayubura, sebelum kita closing, ada yang ingin bertanya katanya ini melalui ya untuk Kayubura Radio ya Pak, kita lagi live, ada yang mau bertanya ini. Ya, pertanyaan seperti ini ya Pak. Selamat pagi. Ada yang saya mau tanyakan kepada narasumber terkait perlindungan anak. Upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melindungi hak anak-anak? Ya, untuk Bapak Yoga, silakan. Baik. Mohon izin kita jawab. Ya. Terkait upaya pemerintah dalam hal ini, kami belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Tapi kedepannya, terkhusus kalau dalam hal ini upaya pemerintah, jadi kami berkesimpulan pada pasca kejadian, maksudnya begini, terkait anak korban itu misalnya, karena banyak anak korban yang dalam hal ini ya sudah anak korban begitu, tanpa ada upaya-upaya pasca kejadian, pasca pemulihan. Nah, maka dari itu nanti kami berencana akan melakukan upaya, artinya untuk pertemuan terkait dengan hal ini untuk menemukan jalan yang terbaik. Karena kenapa? Anak ini sekalipun dia menjadi korban, itu dia akan ingat betul kejadian ini. Nah, bagaimana cara kita, upaya kita membantu pemulihan dari sisi mental dan psikis anak korban tersebut. Dalam hal ini ketika seandainya salah satunya mungkin anak korban terkena faktor ekonomi, atau mungkin keluarganya ada yang keluarga tidak mampu. Nah, disinilah sebenarnya peran penting dari pemerintah daerah. Bukan hanya kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, tapi kepada seluruh masyarakat yang terkendala atau yang terdampak jika anaknya menjadi seorang korban, begitu Bu. Karena kenapa? Psikis atau dampak negatif seorang korban, terlebih lagi anak, terlebih lagi ini perempuan, itu sangat riskan Ibu. Sangat berisiko. Kenapa saya bilang berisiko? Karena kita tidak usah kita berbicara global, artinya tidak usah anak itu dalam masa depan bangsa, dan tidak usah kita sampai ke sana berpikir. Cukup kita bertitik tolak pada anak ini adalah menentukan masa depannya sendiri. Ketika korban ini sudah kehilangan siapa jati dirinya, nah menjadi apa dia? Nah, itulah upaya-upaya itu yang kita harus lakukan demi menyembuhkan atau merestore kembali psikis dan mentalnya yang sudah terkikis begitu ya. Ya, silakan Pak Imran. Mungkin saya tambahkan sedikit dari dinas sosial itu telah dibentuk, dibangun itu balai rehab. Jadi balai rehab itu untuk korban penyalahgunaan narkotika, kemudian untuk anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian narapidana yang dilakukan oleh anak. Jadi ada balai itu Bu, biasanya hukumannya itu dipekerjakan. Jadi di dinas sosial itu sudah dibentuk itu, di situ lengkap sarana pendidikannya, kemudian tenaga medis kesehatannya ada yang dibangun di desa Sinei. Jadi itu upaya dari dinas sosial pemerintah Kabupaten Parigi Motong dengan dibentuknya balai itu Bu. Jadi itu balai rehab, kemudian balai anak yang berhadapan dengan hukum di situ Bu. Jadi setiap ada putusan nanti di mana di hukuman tambahannya itu biasanya pekerjaan sosial, kita serahkan ke dinas sosial. Di sana sudah ada tempatnya khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Ya.
terima kasih banyak. Iya, kalaupun tadi sudah ada penelpon mungkin ada sedikit tanya, silakan dia telepon kembali. Kebetulan tadi masih menjelaskan salah satu pertanyaan dari melalui akun Radio Kayubura. Oke, saya coba angkat dulu. Halo. Wah, iya, pagi menjelang siang. Dengan siapa yang di mana nih? Izam di Bayangtomo. Ya, selamat pagi Izam. Ya, mau bertanya dengan di bagian apa ini RJ ataupun perlindungan anak ini? Iya. Iya. Itu Mm-mm. Iya. Oh. Iya. Oke, betul sekali. Oke, Pak Izam. Ya, ini untuk mengenai dari, memang saya sudah paham maksud Anda tadi sebelum saya mengoper kepada yang bersangkutan. Tadi sudah juga disebutkan bahwa memang sudah ada dari kepolisian juga tadi. Sudah ada, mungkin Bapak Izam belum monitor tadi. Dan untuk talkshow dari kejaksaan ini kita tidak bisa mengambil langsung dari kepolisian karena memang ini khusus program talkshow bersama dengan kejaksaan. Ya, mengenai pertanyaannya Bapak, saya serahkan kepada yang bersangkutan. Atau masih ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yoga mengenai pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dari Bapak Izam tadi. Sangat menarik pertanyaan. Nah, perlu kami jelaskan di sini, Bapak Izam ataupun para pendengar setiap hiburan, bahwa terkait perlindungan anak itu kita artinya dari Kejaksaan Agung ataupun dari instansi penegak hukum terkait itu melakukan suatu diklat itu sudah terpadu. Dalam artian kenapa terpadu? Untuk menyamakan persepsi, untuk menyatukan pemikiran, di mana antara instansi kepolisian, kejaksaan, dari Mahkamah Agung dalam ini pengadilan negeri, dari Balai Pemasyarakatan, BADI, Bapas, dari Peksos juga, walaupun dari pengacara pun juga kita jadikan satu persepsi ini. Jadi terkait bagaimana upaya gerbang awal terkait kasus perlindungan anak ini, memang benar sekali Pak, kepolisian dalam hal ini bukan hanya menangani, bukan hanya gerbang utama untuk perlindungan anak, tapi segala suatu tindak pidana umum yang terjadi di ruang lingkup masyarakat itu memang gerbang utamanya dari kepolisian begitu. Nanti barulah dari kepolisian apakah itu perkara itu dinaikkan atau artinya dalam hal ini dinaikkan ke penyidikan, nah itulah baru akan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Nah, dalam hal ini pun
kita tetap melakukan koordinasi Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa Ibu waktu ditanya apa yang ingin disampaikan? Karena memang statement atau ciri khas mahkotanya dari perlindungan anak ini yaitu kepentingan terbaik untuk anak. Nah, sekalipun itu pendek kalimatnya, tapi memiliki kesan dan pesan yang sangat luas. Kalau saya jelaskan sedih mungkin satu persatu instansi sebutkan mungkin tidak cukup Ibu, makanya saya sampaikan bahwa kepentingan terbaik untuk anak itu kita upayakan dari muara sampai hidup ataupun dari sebaliknya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Betul sekali Pak ya, dalam kasus ini pastinya ada dari bawah dulu tanggapan dari Iya. sampai ke atas itu Ya, sudah jelas dan sudah pasti. jelas dan pasti. Iya, karena tepuk tangan dari kepolisian itu pasti sangat penting ya, kemudian diajukan ke atas ya. Oke Bapak Izal, semoga bisa memahami dan semoga bisa puas dengan penjelasan dari Bapak Yoga tadi yang mengenai dari pertanyaan Anda. Ya, terima kasih banyak ya. Mungkin kita sudah bisa closing saja ya Pak, karena masih ada lagi satu sesi lagi yang akan kita bahas di sini. Terima kasih banyak untuk Bapak Iganto dan juga Bapak Yoga untuk informasinya. Iya, oke, dan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali di segmen yang sama. Amin. Iya, saya silakan untuk Bapak mungkin untuk say goodbye dulu dengan masyarakat Parigi Motong. Untuk ucapan closingnya ya Pak, silakan untuk Parigi Motong untuk dari Bapak Yoga dan juga Bapak Iganto. Baik, mohon izin untuk kesingkat. Tapi tetap dalam hal ini terkait perlindungan anak Ibu, kita sebagai aparat penegak hukum tentu tetap menghimbau, tidak menghimbau, bukan hanya soal masalah dampaknya, tapi pasca pemilihan pun kita tetap upayakan. Iya. Ya, dalam hal ini seperti yang saya sampaikan, kepentingan terbaik untuk anak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Yoga yang sudah mewakili Bapak Rianto, dan terima kasih untuk masyarakat Parigi Motong Anda yang sudah ikut dan bekerja sama mendengarkan Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.